Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron masih mengumpulkan bukti dan saksi sebelum mengajukan pra-peradilan. Usai kliennya disebut-sebut sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Riani bilang tim kuasa hukum sedang mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan Peggy Setiawan ada di Bandung pada malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, yakni Sabtu malam, 27 Agustus 2016. Kuasa hukum bahkan memiliki bukti tanda terima upah yang diterima Peggy dan saksi kunci lainnya yang menerima gaji pada hari itu. Berencana dan turut serta melakukan. Dan saya semakin yakin bahwa Peggy bukan tertuduh atau tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan saya semakin yakin ingin membebaskan Peggy melalui pra-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Ada sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceh. Oke. Polda Jawa Barat pun siap menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mempersilahkan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan dan Polda siap menghadapinya. Surawan juga bilang tudingan salah tangkap Saka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak perlu dibesarkan karena sudah diputus pengadilan. Jangan nunduk. Karena pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka, dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dan itu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Terus saya rela mati. Saya rela mati. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Dalam rilis kepolisian yang digelar minggu kemarin, polisi menyatakan DPO dalam kasus pembunuhan Vina hanya Peggy Setiawan. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Padahal sebelum Peggy ditangkap, polisi menyebut jumlah DPO dalam kasus pembunuhan Vina ada 3 nama, yaitu Peggy alias Peron, Andi, dan juga Dani. Peggy alias Peron berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat 21 Mei 2024. Tunggu. Sementara kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang semula disebut 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Ada putusan Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Kini publik pun menanti kebenaran fakta dan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dan keluarga korban pun menanti profesionalisme kinerja kepolisian untuk mengungkap secara terang misteri kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.